selamat datang di channel kami. Kali ini kelompok 10 akan membahas materi penting dalam akuntansi, yaitu metode pencatatan persediaan pada perusahaan dagang. Yuk kita mulai. Pertama, apa sih yang dimaksud dengan pencatatan persediaan? Nah, di sini tuh pencatatan persediaan adalah cara atau sistem yang digunakan untuk mencatat, mengelola, dan memantau keluarga barang dagang selama berbagai akuntansi. Sederhananya, ini adalah sistem yang membantu perusahaan tahu berapa banyak stok yang masih tersedia dan berapa banyak yang sudah terjual. Nah, tujuan pencatatan persediaan itu ada 3, yaitu pertama, menentukan nilai persediaan yang tersedia. Yang kedua, menghitung harga pokok penjualan atau HPP. Dan ketiga adalah menyusun laporan keuangan yang akurat agar perusahaan bisa mengambil keputusan yang tepat. Nah, ini ada jenis-jenis persediaan. Secara umum, ada 3 jenis persediaan. Yang pertama adalah persediaan barang kredit. Yang kedua adalah persediaan barang dalam proses, dan yang terakhir adalah persediaan barang. Persediaan barang kredit itu adalah barang yang siap dijual kepada konsumen. Persediaan barang dalam proses adalah barang yang sedang dalam tahap penyelesaian produksi, dan persediaan bahan baku adalah persediaan yang jarang ditemukan di perusahaan dagang dan lebih umum di manufaktur. Sekarang kita masuk inti pembahasan, yaitu 2 metode utama pencatatan persediaan. Yang pertama ada metode periodik dan metode perpetual. Pada metode periodik, pencatatan dilakukan secara berkala. Biasanya ada di akhir periode. Setiap transaksi keluar masuk barang tidak langsung dicatat, sehingga perusahaan mengandalkan stok fisik untuk menghitung HPP. Sementara pada metode perpetual, pencatatan persediaan dilakukan setiap kali terjadi transaksi, seperti pembelian, penjualan, atau kredit. Informasi persediaan selalu diperbarui secara real time, biasanya menggunakan sistem komputerisasi atau manual. Selanjutnya adalah pencatatan penjurnalan pada transaksi. Pada transaksi pembelian barang dagang, berikut adalah contoh soalnya. Pada tanggal 11 Mei, dibeli barang dagang dari PT Bersama secara kredit sebesar 20 juta dengan syarat 2/10 N/30. Nah, syarat 2/10 N/30 di mana jika pembayaran kurang dari 10 hari, maka akan terjadi potongan harga sebesar 2%, dan N/30 yaitu keterlambatan maksimal 30 hari sejak terjadi transaksi pencatatan. Pada metode periodik, dicatat pembelian debit sebesar 20 juta dan utang kredit sebesar 20 juta. Lalu pada metode perpetual, dicatat persediaan barang dagang debit sebesar 20 juta, lalu kredit utang dagang sebesar 20 juta. Kenapa utang dagang? Karena di sini adalah pembelian secara kredit. Jika terjadi transaksi tunai, maka utang dagang bisa diganti dengan kas. Selanjutnya ada retur pembelian. Di sini ada soal seperti tanggal 9 Mei dikembalikan barang dagang yang dibeli dari PT Sukses karena barang tidak sesuai pesanan sebesar 3 juta. Pencatatannya pada metode periodik yaitu utang dagang debit sebesar 3 juta, lalu retur pembelian kredit sebesar 3 juta. Lalu pada metode perpetual yaitu utang dagang debit sebesar 3 juta dan persediaan barang dagang sebesar 3 juta. Selanjutnya ada beban angkut pembelian. Contoh soalnya yaitu pada tanggal 5 Mei dibeli barang dagang dari PT Sukses secara kredit sebesar 25 juta dengan syarat 2/10 N/30. dan beban angkut sebesar 300.000 dibayar tunai.
Nah, di sini seperti yang tadi sudah dijelaskan, 2/10 N/30 adalah mendapat potongan harga 2% jika membayar kurang dari 10 hari dan N/30 yaitu keterlambatan 30 hari. Pencatatan pada metode periodik yaitu debit pembelian sebesar 25 juta, lalu debit beban angkut pembelian sebesar 300.000, lalu kredit utang dagang sebesar 25 juta, dan kas sebesar 300.000. Sedangkan pada metode perpetual, kita mendebit persediaan barang dagang sebesar 25.300.000, lalu mengkredit utang dagang sebesar 25 juta, dan mengkredit kas sebesar 300.000. Selanjutnya pada potongan pembelian. Sebagai contoh soal yaitu tanggal 13 Mei dibayar utang kepada PT Sukses atas pembelian barang dagang pada tanggal 5. Pada metode periodik yaitu mendebit akun utang dagang sebesar 25 juta, lalu mengkredit kas sebesar 24.500.000 dan mengkredit kas potongan pembelian sebesar 500.000. Sedangkan pada metode perpetual, mendebit akun utang dagang sebesar 25 juta, lalu mengkredit akun kas sebesar 24.500.000 dan mengkredit akun persediaan barang dagang sebesar 500.000. Selanjutnya yaitu masuk ke penjualan. Contoh soalnya yaitu tanggal 18 Mei dijual barang dagang kepada toko abadi secara kredit senilai 15 juta dan harga pokok barang yang dijual adalah 9 juta. Pada metode periodik dicatat piutang dagang debit sebesar 15 juta, penjualan kredit sebesar 15 juta. Lalu pada perpetual dicatat piutang dagang debit sebesar 15 juta, penjualan kredit 15 juta, dan ada tambahan harga pokok penjualan debit sebesar 9 juta, dan juga persediaan barang dagang kredit sebesar 9 juta. Lalu pada retur penjualan, contoh soalnya yaitu tanggal 21 Mei diterima pengembalian barang dari toko abadi senilai 2 juta. Dan harga pokok barang yang dikembalikan adalah 1.200.000. Pada metode periodik dicatat sebagai retur penjualan debit sebesar 2 juta, lalu pada retur penjualan sebagai contoh soal tanggal 21 Mei diterima pengembalian barang dagang dari toko abadi senilai 2 juta dengan harga pokok barang yang dikembalikan adalah 1.200.000. Pada metode periodik dicatat yaitu retur penjualan debit sebesar 2 juta, lalu piutang dagang kredit sebesar 2 juta. Sedangkan pada metode perpetual dicatat retur penjualan debit sebesar 2 juta, piutang dagang kredit sebesar 2 juta, dan harga pokok penjualan debit sebesar 1.200.000 dan juga persediaan barang dagang kredit sebesar 1.200.000. Pada potongan penjualan, sebagai contoh soal, tanggal 25 Mei, toko abadi melunasi piutang atas transaksi 18 Mei dan mendapat potongan 2%. Setelah retur 2 juta, tersisa piutang 13 juta dan potongan 260.000. Dicatat pada metode periodik yaitu kas debit 12.740.000, potongan penjualan debit 260.000, dan mengkredit akun piutang dagang sebesar 13 juta. Sedangkan pada metode perpetual mencatat kas debit sebesar 12.740, potongan penjualan debit sebesar 260.000, dan mengkredit piutang dagang sebesar 13 juta. Lalu beban angkut penjualan, sebagai contoh soal, tanggal 28 Mei dibayar beban angkut penjualan atau ongkos kirim untuk pengiriman barang kepada pelanggan sebesar 400.000 secara tunai. Dicatat pada metode periodik, yaitu beban angkut penjualan debit sebesar 400.000, kas kredit sebesar 400.000. Sedangkan pada metode perpetual dicatat beban angkut penjualan debit 400.000 dan kas 400.000.
Kesimpulannya yaitu dari pembahasan mengenai metode pencatatan persediaan pada perusahaan dagang, dapat disimpulkan bahwa pencatatan persediaan memiliki peran penting dalam menentukan nilai persediaan, menghitung harga pokok penjualan, dan menyusun laporan keuangan yang akurat. Terdapat dua metode utama, yaitu metode periodik dan perpetual. Metode periodik mencatat transaksi pada akhir periode dan bergantung pada perhitungan fisik. Sedangkan metode perpetual mencatat setiap transaksi secara real-time dengan bantuan sistem komputerisasi. Pemilihan metode tergantung pada kebutuhan dan kemampuan perusahaan dalam mengelola data persediaannya agar informasi keuangan yang dihasilkan tetap akurat dan relevan. Nah, gimana? Sekarang udah makin paham kan bedanya metode periodik dan perpetual? Kalau iya, bantu kami dengan klik tombol like dan subscribe biar semangat kami makin bertambah buat bikin konten pembelajaran lainnya. Terima kasih udah menonton sampai akhir dan ingat, belajar akuntansi itu seru kalau kita paham dasarnya. See you guys!